إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد bapak-bapak para jemaah Musalla Al-Muttaqin yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak ada kata yang pantas kita ucapkan selain rasa syukur dan memuji atau puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Setelah kita mungkin ditempa di dalam bulan suci Ramadan selama 1 bulan, melatih kesabaran kita, melatih ibadah kita, memaksimalkan apa yang bisa kita maksimalkan. Alhamdulillah kita keluar dari bulan suci Ramadan dengan tetap membawa semangat untuk beribadah ya. Membawa semangat untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hari demi hari tentunya kita akan mencapai atau menuju suatu titik ya. Menuju suatu waktu yang mau tidak mau, kita suka atau tidak suka, kita siap atau tidak siap, kita akan menuju suatu waktu yang disebut dengan ajal ya. Suatu waktu yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan di dalam Al-Quran walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, kata Allah di dalam Al-Quran. Jadi setiap makhluk, setiap umat, setiap manusia ada kesudahannya. Ajal itu kesudahan. Kesudahan dia melakukan berbagai aktivitas atau amal di dunia. Ada masa waktu, ada masa akhirnya ya. Kata Allah, idza jaa ajaluhum, kalau sudah tiba waktunya, mereka tidak bisa memundurkannya atau memajukannya barang sesaat pun, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Bapak-bapak dan para jamaah sekalian, kita istiqomah ya, terus beribadah karena memang kita ingin bahwa kesudahan akhir dari hidup kita itu adalah kebaikan, husnul khatimah. Ya. Dan inilah yang didambakan oleh setiap muslim. Ya. Tidak ada yang didambakan selain husnul khatimah dari setiap hamba yang beriman. Ya, karena betapa banyak bapak-bapak dan para jemaah, ada orang mungkin kita lihat dia terus beribadah, tetapi karena ada pengaruh-pengaruh yang lain, akhirnya dia pun tergoda untuk keluar dari rel ketaatan ibadah. Ia malas beribadah akhirnya. Sehingga apa yang terjadi? Justru di akhir hidupnya dia menghadap Allah dalam keadaan malas beribadah, tidak mau beribadah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita keluar dari bulan suci Ramadan, modal yang kita bawa itu sebagai, kalau boleh kita bahasakan, adalah hasil charge. Ya, kalau HP itu biasa kita charge, ya iman juga harus kita charge, harus kita isi ulang. Ya, Ramadan itu ibaratnya kita isi ulang, perbaharui ulang ibadah iman kita. Ya. Nah, bapak-bapak dan para jemaah sekalian, di samping itu, ya, salah satu indikator atau ciri yang menandakan bahwa ibadah kita di bulan suci Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika setelah keluar dari bulan suci Ramadan kita masih terus beribadah. Ya.
Ini yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya seorang ulama bernama Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya. Beliau mengatakan di dalam sebuah kitab yang beliau tulis yang disebut dengan Lataiful Ma'arif. Beliau mengatakan, kana ba'dus salaf yaqul faman amila amalan thumma atba'a bihasanatin. Ya. Faman amila amalan hasanah thumma atba'aha bihasanatin fatilka alamatu qabuli hasanatil ula. Ya, kata beliau rahimahullah, barang siapa ya melakukan amalan kebaikan ya, kemudian setelah itu melakukan atau mengikutkan amalan kebaikan yang setelahnya, artinya setelah dia melakukan ibadah dia lanjut kepada ibadah yang lain, kebaikan yang lain, maka itu adalah tanda kebaikan yang pertama itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita sudah beribadah, sholat, puasa, sebagainya, kemudian setelah Ramadan kita tetap ibadah, ya, mungkin puasa Ramadan sudah tidak ada, tapi kita mungkin ada yang mau berpuasa sunnah lagi, terutama puasa Syawal, ini masih bulan Syawal, usahakan bapak-bapak yang masih ada utang, bukan utang ya, masih ada yang belum menyelesaikan puasa Syawal, usahakan, ya. Kata Nabi SAW, man shama Ramadhana thumma atbaha syittan min Syawal kana kasyamid dahr. Barang siapa yang puasa bulan suci Ramadan, kemudian ia melanjutkan 6 hari puasa sunnah maksudnya di bulan Syawal, ya, maka seakan-akan dia telah berpuasa setahun penuh. Ya. Ini adalah indikator bahwa ibadah itu tidak berhenti dalam satu momen, bukan musiman. Ya. Bukan musiman. Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa puasa Syawal itu adalah ibaratnya ibadah rawatib. Apa itu ibadah rawatib? Kalau misalnya kita sholat fardu nih, kan ada sholat sunnah qabliyah, ba'diyah. Nah, kalau puasa Syawal kata para ulama, sebagian para ulama mengatakan puasa Syawal itu ibaratnya ba'diyahnya puasa Ramadan. Ya. Ba'diyahnya puasa Ramadan. Ya. Dan ini suatu ciri yang mengindikasikan hamba mencintai Allah mencintai seorang hamba ketika apa? Dia menambah ibadah-ibadah lain selain ibadah fardu. Ya, ibadah fardu. Nah, mungkin kajian terakhir kita Bapak-bapak dan para jemaah sekalian itu adalah temanya sebelum ada yang masih ingat kajian terakhir kita judulnya apa? Tematik ya, kajian tematik kemarin. Ada yang masih ingat? Targhib dan tarhib Ramadan, ya. Masih ingat ya? Targhib dan tarhib Ramadan. Ya. Ada yang masih ingat artinya targhib dan tarhib? Sudah lupa. Baru 3 minggu atau berapa? Baru 1 bulan. Targhib dan tarhib Ramadan. Ya. 3 farghab. Farghab dari kata farghab. Ya. Ada yang tahu artinya? Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ini enggak ada hadiahnya panitia. Kalau ada hadiah itu taruh di sini nih. Kasih hadiah. Fa idza faraghta fansab. Apabila kamu telah selesai dalam suatu urusan, maka segeralah ke urusan yang lain, bersegera. Ya. Wa ila rabbika farghab. Dan kepada Tuhanmu, kepada Rabbmu kalian farghab, berharap, berusaha, berharap kepada Allah. Jadi targhib itu adalah kita berharap dengan apa yang dijanjikan oleh Allah. Ya. Kalau Allah menyatakan bahwa siapa yang melakukan kebaikan maka Allah berikan balasan ini. Nah, itu adalah bentuk targhib dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa itu tarhib? Tarhib. Kebalikannya, tarhib itu adalah ya kalau mungkin sebelumnya pernah saya definisikan, ada bisa berupa tarhib dari kata marhaban ya. Selamat datang marhaban ya Ramadan ya, tarhib ya. Tapi tarhib, jadi kalau tulisannya H ya, ada yang H model gini, ada yang H model gini.
Kalau hal yang begini itu ancaman. Kalau hal yang begini tarhib, itu selamat datang. Itu bahasa Arab ya. Memang harus kita paham bahasa tarhib, tarhib ya. Tapi di sini memang maknanya secara umum adalah kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Tapi saya ingin fokuskan tentang masalah targhib ya. Targhib artinya kita bersemangat dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika selesai bulan suci Ramadan, kita akan melihat efek yang timbul dari diri kita. Ya. Apa yang kita bisa ambil dari bulan suci Ramadan? Jangan sampai keadaan kita ya, setelah bulan suci Ramadan sama saja sebelum kita masuk bulan suci Ramadan. Ya. Ini kita rugi. Ya, karena kita masuk bulan suci Ramadan, kita berharap ada sesuatu yang kita bawa. Ya. Mungkin semangat, ya. Mungkin kualitas ibadah kita, kualitas bacaan kita, bacaan Al-Qur'an. Ya. Mungkin kita banyak keliru di dalam tajwid. Setelah belajar ya, kemudian membaca Al-Qur'an, kemudian kuantitas ya, banyaknya bacaan kita naikkan ya. Mungkin selama ini kita cuma hafal area surah-surah di juz 30 misalnya. Wattini wazzaitun, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu aja yang kita hafal misalnya ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ya, idza jaa nasrullahi wal fath. Kita naikkan lagi ya. Kalau bisa kita naikkan hafalan wadduha wal laili, kemudian wasyamsi wadduhaha ya. Naik lagi, kalau sudah hafal itu naik lagi, usahakan ada tambahan. Ya. Itulah prinsip orang beriman, harus lebih baik. Ya. Jangan kondisi kita sama, ya udah yang penting saya udah sholat udah tidak. Orang beriman harus berusaha lebih baik. Ya. Itu prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi jangan melewat satu hari kecuali kita ada tambahan kebaikan yang bisa kita tambahkan. Ya. Mungkin sebelum bulan suci Ramadan, ya, kita kurang banyak menyambung silaturahim. Ya. Kurang banyak berbuat baik kepada keluarga, kerabat, tetangga. Ya. Tapi setelah bulan suci Ramadan, ya, kita perbaiki. Ya. Kita perbaiki, kita nyambung silaturahim. Ya. Karena memang orang yang menyambung silaturahim bukan, kata Nabi SAW, bukan untuk sekedar membalas ya. Di dalam hadis Nabi mengatakan SAW, laisal wasila bil mukafi, walakinnal wasila idza quti'at rahimuhu wasalaha. Ya, kata Nabi SAW, bukanlah orang yang dikatakan itu menyambung silaturahim ketika dia diputuskan tali persaudaraannya baru bukanlah orang yang menyambung silaturahim itu adalah orang yang ketika dia disambung silaturahimnya, ketika orang berbuat baik baru dia juga membalas. Ya. Jadi dia menyambung silaturahim karena keluarganya juga datang. Itu bukan kata Nabi SAW, itu bukan yang dinamakan menyambung silaturahim. Karena kata menyambung wasala itu artinya ada yang putus. Ya, ada yang putus baru dia sambung. Ya. Ketika misalnya kerabatnya, keluarganya enggan untuk datang ke rumahnya, enggan ziarah, enggan untuk berkunjung, mungkin ada masalah, dia berusaha menyambung. Nah, ini namanya penyambung silaturahim, kata Nabi, al-wasil. Ya. Nah, pernah di dalam riwayat disebutkan bahwa sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengisahkan bahwa ada seseorang datang kepada Nabi SAW. Ya, wahai Rasulullah, keluarga saya itu benci sama saya. Ya. Selalu jahat kepada saya. Tapi saya berusaha untuk terus berbuat baik, lembut sama dia. Ya. Saya lembut, saya baik, tapi dia membalas dengan apa? Keburukan. Dia benci saya. Ya. Pokoknya dia berbuat buruk kepada saya, Rasulullah. Tetapi saya tetap bertahan untuk berbuat baik sama dia. Bagaimana pendapat Anda, wahai Rasulullah? Kata orang tersebut. Maka apa kata Rasulullah SAW? Idza kunta kama qulta
faka'annama tafussuhum al-malla wa la yazalu ma'aka 'indallahi minallah zahirun 'alaihim ma dumta 'ala dzalik. Kama qala sallallahu. Kata Nabi SAW, kalau benar apa yang engkau katakan ini, ya, engkau telah berbuat baik tapi keluarga kerabat tetap berbuat buruk kepadamu, tapi tetap engkau menyambung silaturahim, maka apa kata Rasulullah SAW, seakan-akan engkau telah memasukkan pasir yang panas ke dalam mulut saudaramu atau kerabatmu itu, dan engkau selalu berada dalam pertolongan Allah selama engkau terus melakukan hal seperti itu. Ya, ini keutamaan al-wasil, menyambung silaturahim. Jadi kita menyambung silaturahim bukan karena orang berbuat baik sama kita, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah dikatakan al-wasil, orang yang menyambung silaturahim. Kemudian Bapak-bapak dan para jamaah sekalian, saya juga menasihati kepada kita semua, terutama diri kita, terutama diri saya sendiri, bahwa ibadah, ya, sekali lagi bukan musiman, ya. Ibadah bukan musiman. Jangan sampai kita beribadah hanya pada momen-momen tertentu. Ya, mungkin kita katakan bahwa wajar kalau bulan suci Ramadan kita semangat, ya. Tapi jangan sampai ketika keluar bulan suci Ramadan, ya, kita betul-betul hilang semangat, ya. Dalam arti menjaga kewajiban-kewajiban yang sifatnya fardu itu kita terlalaikan, ya. Kata para ulama, wajar, ya, ketika kita keluar bulan suci Ramadan mungkin semangat kita tidak sama, ya. Mungkin kita biasa membaca Al-Quran di malam hari, bahkan di sepertiga malam di dalam bulan suci Ramadan. Tapi kalau keluar bulan suci Ramadan kita masih agak berat lagi, ya. Itu wajar kata para ulama. Tetapi yang usahakan adalah jaga semangat kita di dalam menjaga yang sifatnya fardu. Ya, usahakan tepat waktu misalnya, ya, dalam sholat 5 waktu. Nah, itu harus kita jaga, ya. Sehingga momen untuk menjaga ritme ibadah itu tetap kita pertahankan, ya. Itu yang dinasihatkan oleh para ulama. Baik Bapak-bapak dan para jemaah, ini sedikit pengantar terkait seputar apa yang telah kita lakukan setelah bulan suci Ramadan. Baik Bapak-bapak dan para jemaah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kitab Syarah Al-Uthul Ats-Tsalatsa tentang kajian tentang tauhid, ya. Di sini saya melihat pembahasan terakhir, yaitu masalah beriman kepada hari akhirat, ya. Kemudian apa buah yang bisa didapatkan dari beriman kepada hari kemudian atau hari akhirat, hari akhir, ya. Di sini dikatakan oleh penulis kitab bahwa walil iman bil yaumil akhir thamaratun jalilah, ya. Beriman kepada hari akhir itu memiliki beberapa faidah, memiliki beberapa keutamaan, ya. Al-ula, kata beliau, yang pertama adalah ar-raghbatu fi fi'li ta'ah, ya. Ya, raghbah, ya. Tadi targhib, ya. Raghbah fi fi'li ta'ah, artinya dia akan semangat di dalam melakukan ketaatan, ya. Jadi sebenarnya Bapak-bapak dan para jemaah, kalau kita ingin semangat di dalam beribadah, pertama adalah kita harus kuatkan iman kepada hari pembalasan, ya. Ya, kalau kita mau kuat dan tetap istiqomah beribadah, maka perkuat iman kepada hari kemudian, ya. Kenapa orang malas beribadah? Karena dia hanya beribadah mungkin karena rutinitas, ya. Dia tidak ada di dalam hatinya menumbuhkan adanya iman tentang adanya hari pembalasan. Makanya sebagian ulama mengatakan, kalau kita ingin semangat ibadah, kita ingat dengan janji Allah, ya. Siapa yang melakukan, misalnya siapa yang menjaga, ini contoh, ya, di dalam hadis yang diriwayatkan dari istri Nabi, yaitu Ummu Habibah, Nabi mengatakan, man shalla
Apa itu hadisnya? Barang siapa yang salat 12 rakaat, ya, tatawuan ghairul fardhah, ya. Dia salat 12 rakaat, salat sunat rawatib, ya. 12 rakaat, ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya, salat rawatib. Maka apa kata Nabi SAW? Banallahu baitan fil jannah. Allah membangunkan rumah baginya di surga nanti. Kalau kita ingat dengan balasan ini, insya Allah kita akan semangat di dalam menjaga salat sunat rawatib. Ini salah satu contoh. Terus apa kota misal kewajiban salat fardu, ya. Wa ma taqarraba ilayya abdi, ya. Apa itu hadisnya? Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan yang fardu, ya, yang lebih aku cintai, ahabba ilayya min dari kewajiban yang fardu, ya, salat fardu. Kalau seorang hamba itu melaksanakan selalu konsisten di dalam melaksanakan salat fardu, maka Allah semakin mencintainya. Itu yang lebih Allah cintai, ya. Jangan sampai juga kita salah di dalam menempatkan prioritas ibadah, ya. Kadang kita lebih mengutamakan yang sunnah daripada yang wajib, ya. Kita mungkin, mohon maaf, lebih mengedepankan berbuat baik kepada orang lain, sementara kepada kerabat keluarga kita masih kurang di dalam berbuat baik, ya. Kita mungkin menjaga lisan, memperbaiki lisan kepada orang lain, tapi sayang kepada keluarga sendiri, kata-kata kita masih kasar, ya. Kepada orang yang lebih tua, padahal tidak ada hubungan keluarga, kita lebih sopan, tapi mohon maaf kepada orang tua, kata-kata kita masih kasar. Nah, ini salah tempat, ini salah prioritas, ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ya, dikatakan bahwa ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, man ahaqqu nas bi sahabati, ya Rasulullah, siapa yang pantas aku berbuat baik terlebih dahulu dari orang lain, ya, selain diriku, ya. Kata Nabi SAW, ummuk, semua ummuk. Rasul mengatakan 3 kali, ibu, summa abuk, kemudian ayahmu, ya. Ini mencirikan bahwa kita sebagai seorang muslim harus melihat mana prioritas ibadah yang harus kita dahulukan. Jangan kita tertipu, ya. Ada orang yang sholat malam, ya, sampai betul-betul menghabiskan waktu malam sholat, tapi ketika sholat subuh bablas. Nah, ini salah prioritas, ya. Sholat fardu harus kita tetap utamakan, ya. Nah, ini yang pertama. Wal hirsu 'alaiha, kita semangat di dalam melaksanakan ketaatan ketika kita menguatkan iman kepada hari akhirat. Raja'an li thawabi dzalikal yaum. Nah, ini kita berharap penuh, ya, berharap menyandarkan harapan kepada Allah tentang apa yang terjadi nanti di hari kemudian, ya, hari kemudian. Ya, kalau Nabi menyebutkan bahwa ada 7 golongan nanti yang dinaungi di hari kemudian, ya, yang dimana tidak ada naungan kecuali dari naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena nanti di padang mahsyar, ketika manusia dikumpulkan di hari kemudian, di hari kiamat, matahari didekatkan di atas kepala setiap manusia, setiap makhluk, ya. Nah, pada saat itu semua manusia berkeringat, ya. Bahkan Nabi menggambarkan keringatnya itu ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai betis, ada sampai pinggang, sampai dada, ada yang sampai mulutnya. Ya, mungkin kita tidak terbayang, ya, bagaimana matahari dekat kemudian keringat seperti itu. Tapi Allah mampu membuat keadaan seperti itu. Itu keadaan hari kiamat. Tentu berbeda dengan di dunia, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan manusia yang nanti ketika manusia itu berkeringat seperti itu, ada 7 golongan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia tidak
terkena akibat seperti itu, dilindungi oleh Allah. Siapa mereka? Yang pertama ada al-imamul adil, pemimpin yang adil. Ini bersifat umum, bukan hanya presiden, bukan hanya raja, bukan hanya gubernur. Ya, kepala keluarga juga itu yang terkena di situ. Kalau dia bisa berbuat adil kepada anggota keluarganya, ya, maka Allah akan melindungi dia dari beratnya azab pada saat itu di hari kemudian. Ya, kemudian apa lagi? Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Laki-laki yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Selalu dekat dengan masjid. Hatinya tenang kalau berada di masjid. Ya. Ini dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 golongan ya. Kemudian yang kedua, ats-tsaniyah rahbatu 'inda fi'lil ma'siyah. Ya. Beriman kepada hari kemudian atau hari kiamat itu akan membuahkan rasa takut di dalam melakukan perbuatan maksiat. Ya, kenapa banyak orang yang berani melakukan perbuatan maksiat? Bahkan kalau kita lihat sekarang, naudzubillah min dzalik ya. Di berbagai media kita perhatikan, kita lihat ya. Orang yang selalu harusnya memberikan teladan, justru dia yang mencontohkan yang tidak baik. Ya. Mungkin yang baru saat ini kita lihat yang cukup viral ya. Seorang dokter ya melakukan perbuatan asusila kepada pasiennya. Ya. Kenapa itu terjadi? Karena memang tidak ada rasa iman, rasa ingat kepada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian. Tidak ada di dalam hatinya. Ya. Yang dia pikirkan adalah kesenangan yang dia bisa dapatkan dengan berbuat maksiat. Nah, kalau kita tumbuhkan rasa iman tentang adanya hari pembalasan, hari kemudian nanti, nah ini akan menumbuhkan rasa takut kita di dalam mendekati maksiat. Ya. Mungkin pernah kita sebutkan tentang hadis, ya, 3 orang yang Nabi sebutkan di zaman Bani Israel. Ya, ada 3 orang yang terperangkap dalam gua. Kemudian tiba-tiba batu menggelinding. Jadi 3 orang ini masuk ke dalam gua untuk berlindung. Tiba-tiba batu besar menggelinding dan menutupi pintu gua. Dia tidak bisa membuka. Mereka tidak bisa membuka. Mereka berdoa masing-masing ya, dengan bertawassul dengan setiap kebaikan yang pernah ia lakukan. Salah satunya adalah apa? Ada orang yang ingin melakukan perbuatan mesum ya kepada saudara wanitanya atau sepupunya ya. Tapi dia tiba-tiba teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal hampir saja terjadi ya. Hampir saja terjadi. Karena disebutkan di dalam hadis di hadis tersebut sang wanita ya, dan keluarganya itu dalam kesulitan dan dia meminta tolong kepada si laki-laki yang merupakan salah satu orang yang terperangkap dalam gua tersebut untuk diberikan bantuan. Tapi si laki-laki itu mengatakan, saya bersedia tapi saya ingin ya melakukan perbuatan mesum kepadamu. Itu yang laki-laki tersebut katakannya. Dan ketika terjadi ingin melakukan perbuatan mesum tersebut, ya, tiba-tiba sang wanita mengatakan ittaqillah wa la tuhtim al-khatima illa bihaqqiha atau kama qala. Jangan engkau pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Maksudnya jangan engkau melakukan perbuatan ini dengan cara yang tidak sah. Maksudnya jangan engkau melakukan zina. Tiba-tiba hatinya bergetar. Ya. Dia teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harusnya kita pupuk di dalam diri kita, Pak. Karena setiap kita tidak kita pungkiri, itu potensi tergoda di dalam melakukan perbuatan maksiat itu ada di setiap kita. Apalagi setan juga ada di sekeliling kita untuk membisiki kita. Ya. Untuk melakukan perbuatan maksiat itu potensinya sangat banyak. Apalagi ditambah dengan sarana media. Ya. Nah, kalau kita tidak ada usaha untuk menumbuhkan iman tentang hari kemudian, ini akan berat kita melawan maksiat. Ya. Laki-laki tadi itu kenapa dia takut? Karena dia ingat kepada Allah. Dia ingat kepada Allah. Ya.
Sebagian ulama mengatakan, Bapak-bapak dan para jemaah, rasa takut ini hadir ketika seseorang itu konsisten istiqomah di dalam melakukan ibadah. Ya. Konsisten dalam melakukan ibadah. Karena di dalam hadis tentang hadis wali, ya, Nabi menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan menjaga wali-walinya. Menjaga walinya. Siapa itu wali-walinya? Orang yang konsisten dalam melakukan ibadah fardu dan sunnah. Ibadah-ibadah wajib dan sunnah. Ya. Ketika dia konsisten, maka apa kata Allah dalam hadis qudsi? Fakuntu basaruhu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu bihi wa rijluhu allati yamshu 'alaiha. Saya akan menjadi penglihatan yang ia akan melihat dengannya. Itu wali Allah ya. Jadi jangan disangka wali Allah itu orang yang bisa berjalan di atas air, terbang di atas udara, tidak. Wali Allah yang sebenarnya adalah dia istiqomah, ibadah, menjaga ibadah. Maka apa konsekuensinya? Allah akan menjaga matanya. Ya, jadi matanya itu tidak senang melihat sesuatu yang dibenci oleh Allah. Allah akan palingkan. Nah, itu wali Allah. Tangannya itu akan dijaga oleh Allah untuk melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Kenapa? Karena dia konsisten istiqomah di dalam melakukan ibadah. Ya. Di saat dia lemah, Allah langsung mencegahnya di dalam perbuatan maksiat. Ini yang terjadi seperti halnya dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf, bapak-bapak dan para jamaah, itu dihadapkan pada ujian yang sangat-sangat berat. Ya. Dia seorang pemuda. Ya. Kemudian dia diajak melakukan zina kepada istri seorang raja. Ya, kalau kita bayangkan Pak, istri seorang raja itu bukan wanita sembarangan ya. Biasanya raja itu memilih wanita yang enggak sembarangan ya. Istri raja ya. Nabi Yusuf juga bukan berada di kampungnya, di luar wilayahnya. Biasanya kalau orang melakukan perbuatan maksiat, bapak-bapak dan para jamaah, kalau di kampungnya itu lebih malu di wilayahnya. Tapi kalau keluar wilayahnya dia berani. Nabi Yusuf berada di luar wilayahnya. Ini kondisi ketiga. Kemudian kondisi berikutnya, Nabi Yusuf bukan dia yang mengajak, dia yang diajak. Biasanya Pak, mohon maaf, kalau kita berbuat maksiat itu biasanya kalau ada yang mengajak itu dimaklumi. Tapi kalau kita yang mengajak, nah itu yang apa istilahnya? Kalau kita yang mengajak, nah itu yang lumrah ya. Tapi yang masalahnya kalau ada orang yang mengajak, ya, yang berat, ya. Apalagi perbuatan zina, ya. Wanita ini yang mengajak, ya. Ini kondisi yang dihadapi Nabi Yusuf. Nah pada saat itu Nabi Yusuf diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena dia istiqomah. Ya, dia istiqomah. Ya. Di dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa pada saat itu, ya, ketika akan terjadi perzinahan antara Nabi Yusuf dengan istri raja, maka tiba-tiba, ya, beberapa ulama tafsir mengatakan Allah tampakkan burhan, ya, di dalam ayat Al-Quran, ya. Apa itu ayatnya? Walaqad hamma bihi wa hammat walaqad hamma biha wa hammat bihi wa qala hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya Nabi Yusuf sudah berkeinginan kuat. Nah, perhatikan. Ya, potensi untuk maksiat pada diri kita sudah ada. Nabi Yusuf seorang nabi juga sudah berkeinginan melakukan maksiat. Ya. Dan wanita atau istri raja juga sudah sangat kuat untuk melakukan zina. Tapi apa kata Allah? Laula an ra'a burhana rabbih. Kalau tidak karena Allah memperlihatkan burhan. Sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa pada saat itu Allah langsung menampakkan wajah ayah Nabi Yusuf di hadapannya. Ya. Jadi Nabi Yusuf langsung terpampang wajah ayahnya. Dia takut. Ini penjagaan Allah kepada hambanya yang istiqomah. Jadi kuncinya Pak, bapak-bapak dan para jemaah, untuk selamat dari perbuatan maksiat tidak lain hanya mengharap dan istiqomah dalam ketaatan dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya adalah berusaha memupuk iman kepada hari kemudian, hari pembalasan. Ya, seorang mukmin itu harus melihat ke depan, ya. Jangan hanya melihat dalam waktu singkat. Ya.
Yang penting saya dapat nanti ini. Dia tidak memikirkan apa akibat di belakangnya nanti. Ya. Ini yang kedua. Ya. Kemudian as-salisatu yang ketiga adalah tasliyatu al-mu'min amma yafutuhu minad dunya bima yarjuhu min na'imil akhirah wa thawabiha. Ya. Jadi seorang mukmin ketika dia kuat di dalam iman kepada hari kemudian, maka dia tidak merasa terlalu bersedih, tidak merasa selalu putus asa ketika dia tidak berhasil atau gagal mendapatkan dunia. Ya. Mungkin dia ingin melamar pekerjaan, ya, tapi dia gagal, maka dia tidak cepat putus asa. Dia tidak merasa langsung putus harapan, ya, karena dia selalu ingat bahwa setiap makhluk itu sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ya, tidak ada suatu hewan melata pun di dunia ini kecuali Allah sudah jamin rezekinya, ya, sudah ada rezekinya yang Allah tetapkan, ya. Jadi dia tidak merasa cepat putus asa ketika gagal di dalam mendapatkan dunia, ya. Kenapa? Karena dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ingat dengan pembalasan, ya, bagi orang yang berbuat baik, ya. Allah tidak akan menyia-nyiakan setiap hamba yang berbuat baik. Kemudian waqad ankara al-kafirun al-ba'tsa ba'dal maut za'imina anna dzalika ghair mumkin. Ya, kata Syekh di sini bahwa orang-orang, ya, kafir itu mengingkari adanya hari kebangkitan. Ya, dan mereka mengklaim bahwa hal tersebut tidak mungkin. Ya, hal tersebut tidak mungkin. Wa hadza za'mu al-batil, wa hadza za'mu batil. Dalla ala butlanihi asy-syar'u wal hissu wal aqlu. Dan persangkaan ini atau klaim ini tentu adalah sesuatu yang batil, ya. Karena hari kemudian, hari pembalasan, ya, ini jelas terbukti secara syar'i, kemudian secara panca indera dan secara akal, ya, kata Syekh. Ya. Jadi mungkin kita pernah membahas Bapak-bapak para jamaah tentang bukti yang menunjukkan adanya hari pembalasan, ya, hari pembalasan. Ya, mungkin kalau sederhana saya simpulkan, kita hidup di dunia ini bukan hidup yang asal-asalan, tidak ada nanti balasan, tidak mungkin, ya. Tidak mungkin orang yang berbuat baik dibiarkan begitu saja tanpa ada pembalasan. Sebagaimana tidak mungkin orang yang berbuat keburukan dibiarkan begitu saja tanpa ada balasan. Ya, ini tidak mungkin, kata Syekh, secara akal. Amma asyar, secara syariat, kata Syekh di sini, faqad qala Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah berfirman di dalam Al-Qur'an, dalam surat At-Taghabun ayat 7, ya. Dza'amal ladzina kafaru allan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Ya. Orang-orang yang kafir mengklaim bahwa mereka tidak akan dibangkitkan, ya, di hari kemudian maksudnya, setelah mati. Qul bala, katakan Muhammad, sungguh wa rabbi, demi Rabbku, betul-betul kalian akan dibangkitkan. Kemudian kalian akan dikabarkan apa yang telah kalian kerjakan di dunia. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Ya. Jadi kalau sekedar membangkitkan yang sudah ada itu lebih mudah daripada mengadakan yang belum ada. Ya. Saya ulangi, ya. Bagi Allah lebih mudah membangkitkan dari bekas yang sudah ada daripada sekedar mengadakan yang belum ada. Secara akal, Pak. Kita hidup sudah ada nih. Kita mati nanti, jasad kita di dalam tanah. Ada yang sudah jadi tulang belulang. Itu Allah lebih mudah bangkitkan daripada tidak ada sama sekali. Belum ada makhluk sama sekali. Padahal Allah sudah membuat makhluk dari yang tidak ada. Ya. Kan
bapak kita Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan dari apa, Pak? Dari tanah, ya, dari tanah. Ya. Dari tanah. Nah, itu Allah kembang biakan, ya. Di dalam riwayat disebutkan bahwa Allah itu ketika menciptakan Adam alaihissalam, itu Allah mengusap punggung Nabi Adam sehingga keluar berkembang biaklah anak cucu keturunan Adam. Ya. Baid akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Jadi Allah mengeluarkan dari tulang sulbi Adam, ya. Kemudian tiap laki-laki dikeluarkan dari tulang sulbi, ya. Keluarlah anak keturunan Adam alaihissalam semakin banyak. Nah, ini secara akal bahwa Allah mudah membangkitkan manusia yang sudah dalam kondisi seperti tulang belulang, ya. Bahkan mungkin kalau tulangnya sudah hancur, mungkin, ya, sudah berkalang dengan tanah, Allah masih mudah bangkitkan, ya. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Demikian itu mudah bagi Allah, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qad ittafaqat jami'ul kutub as-samawiyyah 'alaihi. Dan semua kitab suci samawi, kitab suci yang Allah turunkan, mulai dari Taurat, Injil, ya, Zabur, Al-Qur'an, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, ya, semuanya membicarakan dan menyebutkan tentang adanya hari kemudian, hari pembalasan, hari kebangkitan. Ya. Kemudian amma al-hissu, ya. Adapun secara panca indera, ya, kata Syekh di sini, faqad arallahu ibadahu ihya'al mauta fi hadhihi dunya. Maka sungguh Allah telah memperlihatkan bukti secara nyata kepada para hambanya bagaimana menghidupkan sesuatu yang sudah mati di dunia ini. Ya. Contoh sederhana. Mungkin kalau ada bekas-bekas kayu atau pohon yang sudah kita tebang, Pak, itu kan jatuh ke tanah, ya. Pada saat hujan, terkena air hujan, tiba-tiba tumbuh muncul tanaman yang lain, ya kan? Jamur, sebagainya. Ini salah satu contoh yang Syekh sebutkannya. Dari mati Allah bisa tumbuhkan. Dari benda mati yang sudah mati Allah bisa bangkitkan. Ini secara panca indera itu bisa kita buktikan bahwa hari kebangkitan itu ada. Dan benar bisa dipahami, ya. Wa fi suratil Baqarah khamsatu amtsilatin ala dzalik. Di dalam surat Al-Baqarah, kata Syekh, ada 5 contoh terkait tentang bagaimana yang mati bisa dihidupkan. Ya. Al-mithalul awal, contoh yang pertama, kata Syekh. Qaum Musa hina qalu. Kaumnya Nabi Musa ketika mereka berkata kepada Nabi Musa, "Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra." Ya. Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami melihat Allah secara langsung. Ya, ini umatnya Nabi Musa menantang Musa, kalau kamu betul-betul seorang rasul, seorang nabi, wahai Musa, kami ingin bukti, kami ingin melihat Allah secara langsung. Ya, kaumnya Nabi Musa, ya. Wa fi dzalik yaqulullahu ta'ala mukhatiban bani Israil. Dalam keadaan itu, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Bani Israel secara langsung, mukhatib, ya, khatiban. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Ya. Dan ingatlah wahai Bani Israel, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika engkau berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami melihat Allah secara langsung. Kami mau lihat Allah itu seperti apa, kata umatnya Nabi Musa. Terus apa kata Allah? Fa akhadhatkumus sa'iqah. Maka Allah langsung mematikan kalian dengan halilintar. Ya, Allah mengirimkan halilintar kepada umatnya Nabi Musa. Wa antum tanzurun, dan pada saat itu kamu melihat. Ya, kalian melihat. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum. Kemudian kami bangkitkan setelah kalian mati. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur.
Secara jelas di sini Bapak-bapak dan para jamaah, Allah menjelaskan bagaimana Dia menghidupkan orang yang sudah mati. Kemudian al-mithalus tsani, kisah yang kedua. Fi kissatil qatil alladzi ikhtasama fihi Banu Israil. Ini juga di dalam surat Al-Baqarah ya. Ketika ada orang yang terbunuh, kemudian Bani Israel itu berselisih siapa yang berselisih ya, siapa yang membunuh ya. Kemudian fa'amarahumullahu taala an yazbahu baqarah. Kemudian Allah memerintahkan untuk menyembelih seekor sapi. Baqarah itu sapi ya Pak ya. Surat Al-Baqarah itu surat tentang sapi ya. Kemudian fayadribuhu bi ba'dihha. Kemudian Allah memerintahkan untuk mengambil sebagian sapi itu, memukulkan kepada si mayit ya, orang yang mati ya. Liyukhbirahum biman qatal, untuk melihat, mengabarkan siapa yang membunuhnya. Ini Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 72, 73. Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan ingatlah ketika kalian membunuh seorang jiwa, iya. Kemudian kalian saling menuduh siapa yang membunuhnya. Dan Allah akan menyingkap apa yang kalian sembunyikan. Ini Allah menyampaikan kepada umatnya, umat Bani Israil ya. Faqulna daribuhu bi ba'dihha. Ya. Allah mengatakan ambil bagian dari sapi yang kalian sembelih itu untuk memukul mayat. Kadzalika yuhyil mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Ya. Kemudian demikianlah Allah menghidupkan makhluk yang sudah mati. Jadi Allah Maha mampu, Pak. Ya. Menghidupkan makhluk yang sudah mati. Al-mithalul tsalis, kisah yang ketiga lagi ya. Fi qissatil qaum alladzina kharaju min diyarihim firaran minal maut. Ya, wa hum ulufun fa'amatahumullahu ta'ala tsumma ahyahum. Ya, kisah yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah juga ya. Tentang kaum yang takut ya kematian ketika keluar dari negeri mereka. Ya, dia takut dan lari dari kematian. Kemudian Allah berfirman, alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadzarul maut faqala lahumullahu mutu tsumma ahyahum innallaha lazu fadlin 'alan nasi walakin aktsaran nasi la yashkurun. Apakah kalian tidak memperhatikan orang yang keluar dari daerah mereka ya. Kemudian mereka jumlahnya ribuan dan takut atau lari dari kematian. Faqala lahumullahu mutu. Kemudian Allah mengatakan, matilah kalian. Tsumma ahyahum. Kemudian Allah menghidupkan mereka kembali. Ini bukti-bukti yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, Pak. Ya. Allah menghidupkan orang yang sudah mati. Kemudian kejadian yang mungkin familiar kita di tengah-tengah kita, yang pernah ada di sebagian kita mungkin pernah mendengarnya. Nabi Isa alaihissalam itu menghidupkan orang yang mati. Dengan apa? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mithalur rabi, kisah yang keempat lagi disebutkan di sini. Kisah alladzi marra ala qaryatin maitah. Ya. Ada orang yang berjalan ya di dalam sebuah kampung yang mati. Ya. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Ya. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atha. Ini kisah tentang, kalau saya tidak salah, tentang Nabi Uzair ya, yang tidur selama 100 tahun ya, tidur 100 tahun. Bisa kita bayangkan, Pak, 100 tahun tidak makan tapi hanya tidur. Ini kuasa Allah. Allah bangkitkan ya, hidupkan kembali ya. Kemudian dikatakan qala kam labista, berapa lama engkau di sini ya. Qala labistu yauman aw ba'da yaum, aku tadi tidur di sini sehari atau 2 hari. Qala bal labista mi'ata amin, bahkan engkau tidur tadi sini 100 tahun. Ya. Ya, mi'ata amin. Fanzur ila ta'amika wa syarabik. Coba perhatikan makanan dan minumanmu. Lam yatasanna. Ya, belum berubah. Ya. Wanzur ila himarika wa linaj'alaka ayatan linnas. Perhatikan tungganganmu. Ya. Perhatikan keledaimu. Walinaja'alaka ayatan linnas.
Kami jadikan itu tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda kebesaran bagi manusia. Wandur ilal idhami kaifa nunshizuha. Perhatikan tulang-tulang belulang yang sudah jadi tulang belulang itu, hewan tungganganmu itu ya. Kami menyusunnya kembali, tsumma naksuha lahama. Kami bungkus dengan daging, kata Allah Subhanahu wa taala. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Ketika jelas tentang tanda-tanda bukti kebesaran Allah, maka orang itu mengatakan, aku mengetahui Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Kemudian di sini contoh yang kelima lagi itu kisah Nabi Ibrahim. Ya, kisah Ibrahim Khalil hina sa'ala Allah taala an yuriyahu kaifa yuhyil mauta. Ya. Ketika Nabi Ibrahim itu berusaha untuk meminta kepada Allah untuk memperlihatkan bagaimana Allah bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Ya. Maka Allah fa'amarahu Allah taala an yadbaha arba'atan minat thair. Kemudian Allah memerintahkan untuk menyembelih atau memotong 4 ekor burung. Ya, 4 ekor burung ya. Ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah juga ya. Wa yufarriqahunna ajza'an 'alal jibal. Kemudian Allah memerintahkan kepada Ibrahim untuk memisahkan bagian-bagian burung tersebut di setiap gunung. Ya. Allati haulahu. Tsumma yunadiyahunna fatal ta'imu al-ajza'u ba'duha ila ba'd. Kemudian bagian-bagian dari tubuh burung yang dipotong oleh Nabi Ibrahim itu akhirnya menyatu kembali. Wa ya'tina ila Ibrahim sa'ya. Kemudian 4 burung itu datang kembali kepada Nabi Ibrahim. Ini kisah di dalam Al-Quran, Pak. Bukan kisah. Ini adalah pemberitaan yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran. Ya. Dan ini adalah contoh yang menunjukkan bagaimana Allah bisa menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Ya. Wa qad sabaqatil al-isyara ila ma ja'alahu Allah taala min ayati Isa bin Maryam. Ini sudah kita sampaikan tadi ya. Bagaimana juga Allah memberikan isyarat tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menampakkan ayat-ayat kebesarannya pada Nabi Isa alaihissalam, min ihya'il mauta wa ikhrajihim min kuburihim biidznillah taala. Ketika Nabi Isa menghidupkan orang yang sudah mati, yang sudah dikuburkan di dalam tanah. Ya. Amad dalalatu al-aqli, adapun dalil secara akal, ya, ini ada 2 kata Syekh di sini. Yang pertama adalah annallaha ta'ala fatirus samawati wal ard wa ma fihima. Ya. Secara dalil, secara akal, ya, Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang di keduanya. Ya. Khaliquhuma ibtida'an wal qadiru ala ibtida'il khalqi la ya'jizu an i'adatihi. Ya. Ini di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya langit dan bumi ya, dan Allah Maha mampu untuk memulai penciptaan tersebut dan tidak ada yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak ada yang membantu Allah di dalam menciptakan langit dan bumi. Secara akal ya. Kalau Allah taala, Allah berfirman, wa huwa alladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaihi. Dan dialah Allah yang memulai penciptaan makhluknya kemudian mengembalikannya ya, dan tidak ada ya, dan itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini tanda-tanda yang menunjukkan secara akal bagaimana Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan yang sudah mati. Ya, mampu menghidupkan yang sudah mati. Kemudian Bapak dan para jamaah, yang kedua adalah annal arda takunu maitan hamidatan. Ya. Laisa fiha syajaratun khadra. Ya. Secara akal kan ini secara hissi, bahwa bumi ya ketika awal kali tercipta itu belum ada sama sekali apa-apa di atasnya. Ya, tidak langsung jadi, ya. Bumi itu berupa dataran. Ya. Dataran yang tidak ada di atasnya. Kemudian fayanzilu 'alaihal matar. Allah turunkan hujan. Ya, hujan.
Fatahtazzu khadra'a hayyat. Ya. Maka tiba-tiba dengan air hujan itu tumbuh berbagai jenis tanaman yang kita lihat sekarang. Ya, pohon, tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran. Fiha min kulli zaujin bahij. Ya, di dalamnya ada ya berpasang-pasangan ya. Ya, bisa terjadi perkawinan ya antara jenis tanaman satu dengan tanaman yang lain, akhirnya tumbuh ya bibit yang baru. Ya. Wal qadiru ala ihyaiha ba'da mautiha. Qadirun ala ihyai al-amwat. Ya, Allah Maha mampu menghidupkan ya dari benih-benih yang sudah tumbuh tadi itu Allah gabungkan, kawinkan, akhirnya tumbuh dengan jenis tumbuhan yang baru. Ya. Dan ini menunjukkan secara akal bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan yang sudah mati. Qala Allah taala, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alaiha al-ma' ihtazzat wa rabat. Innal ladzi ahyaha lamuhyil mauta innahu ala kulli syai'in qadir." Ya. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, engkau melihat bumi itu ya masih tidak ada apa-apa di atasnya. Ya. Kemudian Allah turunkan air hujan. Ya. Kemudian akhirnya tumbuh berbagai jenis tumbuhan. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, yang menghidupkan tanah tadi dengan menumbuhkan tumbuhan, itulah yang akan menghidupkan yang sudah mati. Ya, ini secara akal ya. Jadi Bapak dan para jamaah, kita setelah meninggal Allah akan bangkitkan. Ini jelas secara panca indera terbukti. Ya. Bukan sesuatu yang mengada-ngada. Ingat Bapak dan para jamaah, orang-orang kafir dan kaum musyrikin ketika ayat ini turun, ya, awalnya itu beriman kepada Nabi Muhammad. Mereka yakin bahwa Nabi Muhammad ini orang yang jujur, terpercaya, al-amin. Tidak ada yang dusta dari keluar lisan Nabi Muhammad. Tetapi ketika Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa akan ada hari berbangkit, mereka tiba-tiba mengkufuri Nabi Muhammad. Mereka yang menyebabkan mereka itu kafir dan tidak mau beriman kepada Rasulullah karena ada pemberitaan tentang hari berbangkit ini, ya, hari kebangkitan. Ya. Mereka Allah abadikan perkataan mereka di dalam Al-Quran. Ya. Apakah ketika kami sudah menjadi tulang belulang, ya, di dalam surat Yasin ya, apa ayatnya? Marqadina hada, ketika kami sudah menjadi tulang belulang, Allah bangkitkan lagi. Ya. Allah mengatakan iya, Allah bangkitkan. Nah, ini secara dalil, secara panca indera. Ya. Baik Bapak dan para jemaah, kayaknya sudah pada gelisah. Temanya juga tentang tauhid, tapi sekali lagi Bapak dan para jemaah, tauhid ini penting ya, tauhid ya. Karena tauhid inilah yang merupakan misi dakwah dari para nabi ya. Jadi awal kita menyampaikan kebaikan itu harus di atas fondasi tauhid ya. Karena inilah yang menyebabkan amalan kita ini akan langgeng ya, istiqomah. Karena kuatnya tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya rasa mungkin demikian saja mungkin Bapak dan para jemaah pembahasan pengajian kita Sabtu subuh kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang salah dan keliru adalah waswas syaitan dan kelemahan saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau bertanya? Kita cukup? Nah, cukup ya. Baik, kita akhiri. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan istiqomah kita di dalam ibadah dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khair man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sabbit qulubana ala ta'atik. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bro anaknya 6:30 berangkat ke Canggu nikah. Ustaz, kalau ini mau bayi Ustaz, tak boleh ibadah tak boleh batalnya. Iya Pak. Sampah. Pak, apa Pak ibadah? Yang salah. Ustaz, upaya sampah. Shalom. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Pak Mimin. Terima kasih.